Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dosen Masrudin MPDI, semoga Allah memberi izin kesehatan, kekuatan, dan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak muridnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita berikanlah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu Quran. Ulumul Quran adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sejarah, pewahyuan, cara tuturnya, pengumpulan dan penulisannya, maupun dari tafsir, hingga berbagai ilmu yang mendukung pemahaman terhadap Al-Quran. Secara etimologis, ulum berarti ilmu-ilmu atau pengetahuan, sedangkan Al-Quran merujuk kepada kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ulumul Quran berarti ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi bahasa, sejarah, hukum maupun kandungannya. Secara etimologis, ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang mempelajari sebagai aspek yang mengenai Al-Quran, termasuk sejarah turunnya, cara membaca, tafsirnya, serta berbagai hukum dan keindahan bahasanya. Ilmu ini berfungsi sebagai dasar bagi para ulama, mufassir atau ahli tafsir, serta cendekia muslim dengan memahami dan menjelaskan isi Al-Quran dengan metodologi yang bernada ilmiah. 2. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran memiliki cukup kajian yang sangat luas, mencakup berbagai disiplin ilmu yang membantu dalam memahami Al-Quran secara menyeluruh. Adapun ruang lingkup pembahasan meliputi: pertama, sejarah dan prosesnya pewahyuan. Asbab an-nuzul, ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pertama, ada Makkiyah, Madiyah. Pertama Makkiyah dan Madiniyah. Klasifikasi ayat berdasarkan lokasi turunnya, Mekah atau Madinah, bersama karakteristitasnya. An-Nuzul, utama kronologis turunnya ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran. Pertama, aspek spiritual dan penulisan Al-Quran. Ilmu rasam Al-Quran mengenai sistem penulisan yang telah distandarisasi sejak zaman Utsman bin Affan. Ilmu hadits Al-Quran, studi tentang tanda baca, harakat, dan cara pembacaan Al-Quran untuk menghindari kesalahan dalam pembacaannya. Yang ketiga, ilmu qiraat, ilmu yang membahas perbedaan cara membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat para qari terkenal. 4. Ilmu tafsir dan pemahaman makna. Ilmu tafsir, studi tentang metode dan pendekatan dengan memahami ayat-ayat Al-Quran
naskah dan manasukah kajian tentang ayat-ayat yang hukumnya telah digantikan oleh ayat lain. Hukam dan studi yang mengenai ayat-ayat yang memiliki makna jelas muhkam dan ayat-ayat yang memerlukan inspirasi lebih dalam mutasabih. Keistimewaan dan mukjizat Al-Quran. Ilmu zat Al-Quran, ilmu yang membahas aspek mukjizat Al-Quran baik dari segi bahasa, hukum maupun ilmu pengetahuan. Ilmu balaghah Al-Quran, kajian tentang keindahan sastra dan gaya bahasa dalam Al-Quran. Ilmu munasabah, ilmu yang membahas hubungan antara suatu ayat dengan ayat lain atau antara suatu surah dengan surah lainnya. Ruang lingkup ini menunjukkan betapa luasnya cakupan ilmu ulumul Quran yang menjadikan fondasi utama dalam studi Islam dan memahami terhadap kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, ada tujuan ulumul Quran. Mempelajari ulumul Quran memiliki beberapa tujuan, utamanya diantaranya: 1. Memahami Al-Quran secara ilmiah dan sistematis. Dengan adanya ilmu ini, kita dapat memahami Al-Quran bukan hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual, sehingga tidak terjadi kesalahan pahaman dalam menginterpretasikan ayat-ayatnya. Yang kedua, ada mempermudah proses tafsir dan memahami makna. Para mufassir dan ulama memerlukan metode yang sistematis dalam menafsirkan Al-Quran. Ulumul Quran yang menyediakan berbagai metode tafsir yang terdapat digunakan suatu dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada menjaga kemurnian dan keotentikan Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu Quran, umat Islam dapat memahami bagaimana Al-Quran dikumpulkan, disusun dan ditulis sehingga terhindar dari distorsi atau perubahan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Yang keempat, ada menunjukkan keistimewaan dan keindahan Al-Quran. Studi tentang izzat, artinya mukjizat Al-Quran, membuktikan bahwa kitab suci ini memiliki keunggulan dari segi bahasa, hukum, dan ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Yang kelima, ada menghindari kesalahan dan membaca dan menafsirkan Al-Quran. Melalui ilmu qiraat Al-Quran, untuk umat Islam dapat membaca dan memahami Al-Quran dengan benar suatu dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita dapat semakin menyadari bahwa pentingnya ulum Quran dalam kehidupan manusia. Yang keempat, tentang pembahasan saya, yaitu ada sejarah perkembangan ulumul Quran. Pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi, Al-Quran diturunkan secara bertahap dengan kurun waktu 23 tahun. Nabi sendiri yang menjelaskan ayat-ayat kepada para sahabat, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Para sahabat yang menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Quran di berbagai media seperti kulit binatang, palpa kurma, dan tulang dan lain-lain. 2. Masa Khulafa Ar-Rasyidin. Pada masa Khulafa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran mulai dikumpulkan dengan satu mushafa atau saran
Umar bin Khattab dengan dipimpin oleh Zaid bin Tasabit. Pada masa itu Utsman bin Affan Mus'hab tersebut kemudian disalin dengan disebarkan berbagai buah Islam untuk menegah perbedaan bacaan. Masa Ta'adiin dan kondisi ilmu. Setelah wafatnya generasi sahabat, kebutuhan atau ilmu yang telah disistemasikan semakin meningkat. Para tabi'in mulai mengembangkan ilmu tafsir, qiraat, dan cabang ilmu yang terhubung dengan Al-Quran. Di masa Abbasiyah, pembukuan ulumul Quran. Di masa Abbasiyah, ilmu ulumul Quran mulai dibuktikan secara sistematis. Karya-karya penting pada masa ini diantara: 1. Burhan fi Ulum Al-Quran oleh Imam Az-Zarkashi. Adapun Al-Itqan fil Ulumul Quran oleh Imam As-Suhuti. Yang ketiga, adapun Muqaddimah fil Usul Al-Tafsir oleh Ibnu Taimiyah. Adapun perkembangan di zaman modern, di era modern ulumul Quran terus berkembang dengan berbagai pendekatan baru, termasuk kajian tematik, tafsir mu'adhdhum, dan histori terhadap manaqis Al-Quran. Jadi kesimpulan, ulumul Quran merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam, ilmiah, dan sistematis. Ilmu ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan Islam dan memahami kitab suci mereka dengan benar. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya, karena saya pribadi masih belajar. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.